Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Saya teringat sebuah kisah di mana Yesus mengajak murid-murid ke seberang. Di tengah danau, mereka mengalami badai dan gelombang yang besar. Murid-murid berusaha mengeluarkan air dari dalam perahu itu. Dan murid-murid yang lain pun ikut membantu mengeluarkan air dari perahu itu. Ketika air masuk ke dalam perahu itu, satu ember, maka murid-murid yang lain mengeluarkan air itu satu ember. Dan air dalam perahu itu bertambah banyak karena gelombang dan angin ribut. Lalu semakin banyak pula murid-murid yang ikut membantu mengeluarkan air. Namun semakin air dikeluarkan, semakin bertambah air, bertambah lagi. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita mengalami badai, kita meminta bantuan para hamba Tuhan untuk mengeluarkan badai itu dari kehidupan kita. Lalu masalah bukannya bertambah kurang, namun bertambah banyak. Lalu kita mencari hamba Tuhan yang lain untuk ikut mengeluarkan badai itu dari kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita merasa lelah. Lelah mengeluarkan badai itu. Lelah menghadapi masalah itu. Ketika kita merasa lelah dan putus asa, kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Dalam kitab Matius, Tuhan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Dalam kitab Markus, Tuhan berkata, "Di manakah imanmu?" Ini yang terjadi
dari sejak zaman dahulu. Ketika para imam bersekongkol dengan para penguasa, para imam tidak lagi murni di depan Tuhan. Maka terjadilah perang yang kita kenal sebagai perang salib. Dari wilayah timur, wilayah Asia, hingga merambat ke wilayah barat. Dan akhirnya pasukan perang salib dikalahkan oleh pasukan Muslim saat itu. Mungkin kita bertanya, di manakah Tuhan sehingga perang dapat dikalahkan? Dalam nas yang tertulis pada akhirnya nanti, bangsa Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar bangsa Israel memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan berteriak-teriak kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yakub di tepian sungai Yabok. Dalam kesendirian Yakub berseru-seru, Yakub berteriak-teriak kepada Tuhan. Itu pun yang dilakukan Hagar. Dalam hatinya dia berteriak kepada Tuhan. Berbeda dengan Yakub, Hagar orang yang tidak percaya. Apa pelajaran yang bisa kita dapat di sini? Bahwa Tuhan tidak melihat agamanya. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Siapapun kita, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan pasti datang. Ini waktunya Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu dalam kesendirian mungkin orang lain, kerabat, suami atau istri, anak-anak di rumah Bapak Ibu sedang tertidur saat ini. Namun Bapak Ibu mengambil tempat sendirian, terbangun sendirian, dan berseru-seru kepada Tuhan. Inilah yang disebut Peniel. Dalam kesendirian, berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kesendirian, Yakub meraung-raung kepada Tuhan.
masa depan Bapak Ibu tidak bergantung kepada kiri atau kanan Bapak Ibu. Kesehatan Bapak Ibu tidak bergantung kepada orang kiri atau kanan. Tapi kehidupan kita bergantung pada Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Berserulah kepada Tuhan secara pribadi. Meraung-raunglah di depan Tuhan secara pribadi. Temukan wajah Tuhan. Dan rasakan kehadiratnya. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Ia yang sebagai Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu-satunya yang harus ia pertahankan. Ia mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan lebih lagi ia rela mati sebagai seorang manusia dengan cara mati tergantung di kayu salib. Ketika Bapak Ibu hendak membuat suatu makanan, suatu adonan, tentu Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan yang terbaik, bukan? Tentu kita menggunakan komposisi yang terbaik, bukan? Barulah makanan itu dapat mengembang dengan baik, dapat terbentuk dengan baik. Demikianlah ketika Bapak Ibu menggunakan sesuatu yang terbaik dengan cara yang terbaik, maka Bapak Ibu dapat mengembang seperti yang Bapak Ibu inginkan. Itulah sebabnya banyak orang ikut bersaat teduh, namun ketika selesai ia tidak mengalami apa-apa. Dan sebagian orang mengalami lawatan Tuhan. Ambil waktumu, berurusanlah pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu gak usah melihat kiri atau kanan. Ambil waktu, berserulah kepada Tuhan saat ini. Ini waktumu. Ambil momen ini. Nikmati momen ini. Bayarlah apa yang harus terbayar, dan lepaskan apa yang harus terlepas. Ketika kita mengambil keputusan untuk membayar ini, untuk bangun, untuk melepaskan selimut ini, dan Bapak Ibu memilih untuk membayar, pastikan Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi.
Sebab ada tertulis, berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Terus berusaha hidup damai. Setiap murid Yesus mengalami badai. Setiap orang percaya mengalami problem. Namun di dalam problem, di dalam masalah, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Atau kita dapat semakin menjauh dari Tuhan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Apakah melalui badai kita mendekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya kita menjauh dari Tuhan? Seringkali Tuhan memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui problem, melalui masalah. Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mau kita intim pada Tuhan. Tuhan mau kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Ambil waktu ini, berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Bila Bapak Ibu tidak tahu caranya berseru, panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam setiap keadaan. Katakan, Tuhan, saya bersyukur untuk keadaan ini. Katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Bersyukurlah. Berserulah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setialah. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Sebab hanya mereka yang mengerti peranan mereka dalam ketaatan kepada perintah Allah yang akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan, penyertaan dan kepercayaan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka yang tunduk terhadap kehendak-kehendak Allah akan diselamatkan. Sebab Tuhanlah yang berperang bagi kita umatnya. Milikilah keyakinan dan berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Berpeganglah pada sumpah kepada Tuhan. Sebab kita
berjalan bukan untuk kemenangan, tapi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Janganlah juga kita menjadi kelompok yang menghambat pekerjaan Allah, karena mereka akan dipisahkan dan disingkirkannya. Tuhan ialah Allah yang suka memberi, Allah yang suka memberkati. Namun seringkali kita menghambat pekerjaan Allah dengan cara mengklaim atau menuntut Tuhan memberkati kita. Itu adalah bentuk cara untuk menghambat pekerjaan Allah atau berkat Allah. Wahyu 3 ayat 19 menuliskan, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab begitu banyak manusia yang dengan segala kepandaiannya tidak bisa percaya kepadamu, bahkan menyangkalimu. Tetapi kami bersyukur Engkau mewahyukan dirimu bagi kami, sehingga kami boleh percaya Tuhan, percaya kuasa kebangkitan-Mu, percaya bahwa Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, percaya Engkau telah mati di kayu salib, mengangkut semua dosa dan kejahatan kami, percaya darah-Mu yang tercurah dan tubuh-Mu yang terpecah menjadi bukti abadi bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami. Percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga menjadi Roh pemberi hidup. Percaya Engkau masuk ke dalam kami sebagai hidup yang kekal, yang kami boleh terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sanalah Engkau akan datang kembali untuk menjadi hakim yang adil atas dunia ini. Dan kami bersyukur, kami yang percaya kepadamu, bahwa kami selama-lamanya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dunia boleh tidak percaya dengan segala perkara yang Engkau lakukan, tetapi kami mau katakan di hadapan Engkau, kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami perlu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini,
Ajari kami dengan segala perkara yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami menjadi hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan kami sibuk melakukan segala perkara yang tidak berguna, tapi kami boleh berbuah, Tuhan. Karena kami sadar pada satu kali kelak segala-galanya akan kami tinggalkan di dunia ini. Tapi buah itu kami bawa ke sana. Buah itu adalah Kristus yang hidup di dalam kami, yang menjadi satu kenikmatan, menjadi suatu yang dapat kami kecap dan nikmati di dunia ini. Dan itu menjadi kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tundukkan hati dan jiwa kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama. Bukan belajar doktrin-doktrin yang baru, dogma atau teologi yang baru. Kami mau belajar. Kami mau mengenal firman Tuhan. Kami mau bersentuhan dengan Engkau sendiri sebagai roh dan firman yang hidup. Bukan dengan huruf-huruf yang mati, yang menjadi pengetahuan belaka. Tapi kami mau mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Kami mau mengerti kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Mengenal Engkau dalam persekutuan dengan kematian-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang membunuh manusia lama kami dan menghidupkan manusia baru kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dikatakan bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami mau tundukkan hati dan jiwa kami. Kami mau menyambut firman-Mu. Rahmati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Roh yang mengajar kami. Roh Kudus yang membawa kami dan memberi terang dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam berkat nama Yesus yang ajaib. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita dan tinggal di dalam penyertaan-Nya, itulah yang membawa kita kepada kemuliaan Allah. Ada hidup di dalam roh kita, roh Allah di dalam hidup kita, dan ada nafas Allah meliputi kita. Usahakanlah agar diri kita masing-masing bersentuhan dengan roh Tuhan Yesus sendiri dan menjadi satu dengan roh kita, sehingga kita menjadi cloning Yesus. Roh Kudus dikaruniakan bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai roh penolong dan jaminan bagi kita untuk memastikan kita terus bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus.
seorang pelayan Tuhan mendapatkan penglihatan dalam mimpinya. Ada sebuah gunung. Dan di sana ada aliran air berwarna perak. Gunung ini ialah gunung kemuliaan Allah. Dan air yang berwarna perak itu adalah kemuliaan Allah. Lalu dengan perahunya, pelayan Tuhan ini menjatuhkan tasnya. Di ujung aliran air ada sebuah bendungan. Pada bendungan itu ada beberapa pintu. Lalu hamba Tuhan ini berpikir bahwa ia harus mencapai pintu itu untuk mengambil barang yang hanyut. Namun pintu itu tidak keluar air. Karena ada sesuatu yang menghambat, yang menyumbat aliran air itu. Menyumbat hadirat Allah itu mengalir. Ketika ia mengkorek pintu yang pertama, yang ia dapati adalah sebuah handuk yang besar, handuk yang putih. Dan Roh Allah berkata, handuk itu adalah sampah. Handuk itu melambangkan usaha manusia untuk membersihkan dirinya, berpuasa, melayani Tuhan. Ke rumah sakit, ke penjara-penjara, mengadakan banyak acara-acara kerohanian. Semua itu adalah usaha manusia untuk membersihkan dirinya di hadapan Allah. Bagi Tuhan itu adalah sampah yang menghambat. Bendungan itu adalah ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur pada Tuhan, maka aliran air itu mendorong sampah itu keluar. Ketika kita menerima Roh Allah, ketika kita menerima pembaharuan, dorongan-dorongan air itu mendorong usaha manusia itu untuk keluar. Lalu pada pintu yang kedua, ketika ia mengkorek pintu yang kedua, yang keluar ada sebuah jubah, sebuah sweater. Dan Roh Kudus kembali berkata bahwa itu adalah sampah. Jubah atau sweater itu menggambarkan kedudukan, posisimu. Apakah engkau seorang pendoa, seorang asyir, seorang kepala, seorang ketua? Di
Di hadapan Tuhan, itu semua adalah sampah. Harga diri, kedudukan kita dalam sebuah organisasi membangkitkan harga diri. Dan di hadapan Tuhan itu adalah sampah. Lalu hamba Tuhan itu bergeser ke pintu yang terakhir. Ketika ia mengkorek dengan garpu tajam yang ada di situ, yang keluar adalah sebuah lemari. Lemari itu berisikan harta benda, berisikan emas. Lemari itu terbuat dari kayu yang terbaik dengan ukiran-ukiran yang indah. Dan isi lemari itu adalah harta. Apa yang kita pegang saat ini? Apakah kelas dengan murid yang banyak? Sebuah ibadah dengan jemaat yang banyak? Kebanggaan itu di hadapan Tuhan adalah sampah. Banyaknya pelayanan bukan berarti membuat Tuhan menjadi senang. Sebab di hadapan Tuhan semua itu adalah sampah. Dari sini kita belajar bahwa seringkali usaha kita menyucikan diri, usaha kita mencari kedudukan untuk melayani, mencari posisi dalam pelayanan, ataupun kebanggaan kita terhadap pencapaian-pencapaian. Semua itu yang menghambat aliran-aliran kuasa Allah tidak dapat mengalir. Ketika kita mau meletakkan, mau membuang itu semua, maka aliran-aliran air itu mengalir dengan deras. Paulus mengatakan bahwa semua pencapaian-pencapaian yang ia capai adalah sampah dan kesia-siaan. Salomo berkata, itu adalah usaha manusia menjaring angin. Semua akan sia-sia. Baik orang bijak, orang berhikmat, maupun orang bodoh akan mati juga. Mengapa aku begitu berhikmat, kata Salomo. Hikmat inilah yang kita kejar, yang kita usahakan, yang kita bangga-banggakan. Akan kita tinggalkan. Tapi ada satu perkara yang Roh Kudus kerjakan, yang akan kita bawa dan yang akan kita kecap, dan itu nikmat, yakni Yesus sendiri.
menjadi suatu kenikmatan yang dapat kita kecap. Jangan mengerjakan perkara-perkara yang tidak berguna, Bapak Ibu. Jangan mengejar hal-hal yang akan kita tinggalkan. Ketika kita menyadari hal ini, akan terjadi pergeseran kesadaran dari sadar akan diri sendiri kepada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Semakin kita melupakan diri sendiri, semakin kita menyadari keberadaannya secara nyata. Mengapa Adam dan Hawa sadar mereka telanjang setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena mereka telah berbuat dosa. Adam dan Hawa diciptakan untuk tinggal di dalam Eden, yakni Kristus. Eden melambangkan Kristus, karena di luar Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hadirat Tuhanlah yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak telanjang. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Kemudian manusia berusaha menutupi ketelanjangan mereka. Seperti kita menutupi ketelanjangan kita dengan jubah dan usaha membersihkan diri. Pakaian yang Adam kenakan di depan Tuhan adalah sampah. Lalu Tuhan membuatkan pakaian untuk mereka dari kulit hewan yang melambangkan kematian Kristus. Kristus sendiri yang menjadi pakaian bagi mereka. Kristus sendiri yang memberikan dirinya untuk kita kenakan. Kenakanlah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Roma 3 ayat 23 menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Pengorbanan binatang sembelihan adalah simbol pengorbanan Kristus yang disembelih untuk kita. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal.
Berserulah kepada Tuhan. Korintus 3 ayat 7 menuliskan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 sampai 16. Janganlah kita bodoh, karena kita memulai dengan segala sesuatu dengan roh dan hendak mengakhiri dengan daging. Muliakanlah Allah dengan hidupmu, dengan setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita akui tubuh kita sebagai milik Allah. Mari kita akui Dia sebagai roh yang pemberi hidup di dalam hidup kita. Mari kita deklarasikan, kita berdoa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri, karena aku telah ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Aku telah disucikan. Katakan dengan suara yang keras, tetapi karena aku hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku peroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan aku dari segala dosa. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku, umatnya, dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kuserahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup,
maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi aku. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksianku. Aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakanlah kepadaku, demi Engkau yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapanmu, demikianlah Engkau melakukannya kepadaku. Demikianlah firman yang keluar dari mulutmu. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadaku. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memperoleh apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu. Sebab pengakuan-pengakuan kami naik ke depan hadirat Allah yang kami landaskan atas firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, berkati gereja-Mu ini, berkati umat-Mu ini, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sesi pada saat ini. Semua hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati, kita mau angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hari ini dengan pengurapan yang baru, persekutuan yang baru, persekutuan yang intim dengan Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Damai sejahtera penyertaannya sepanjang hari, perlindungan, kesembuhan, keselamatan, pemeliharaan yang sempurna. Roh Kudus, urapilah jemaat-Mu ini, urapilah umat-Mu ini dengan minyak yang baru. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin.